Mulai sekarang tuh IB-nya itu tuh bukan imam besar ya. Kalau menurut gue sekarang IB-nya itu ganti jadi imam blow on, blow meledak, on menyala-nyala. Jadi tuh imam besar blow meledak dan menyala-nyala. Harusnya tuh ya, harusnya tuh ya. Orang-orang Robito Alawiyah tuh ya, Balawi tuh cari. Masa iya sih bapak moyang gue tuh satu ekor pun tuh kagak ada yang jadi pahlawan, malu-maluin gue aja gitu. Kiai Imad ngamuk-ngamuk dan keki dengan pernyataan Rizik Syihab agar membuka keran jihaders dari kaum pribumi untuk jihad di Palestina. Saksikan videonya. Saya juga setuju itu ya, buka aja pendaftaran tapi diberi contoh dulu, yaitu dari golongan Ba'alwi, bin Smith, Rizik Syihab dan lain sebagainya, karena mereka yang memberikan gagasan, maka mereka yang harus memberikan teladan terlebih dahulu di dalam implementasinya. Setuju saya ya Iman. Kalau perlu semuanya ya Iman. Mungkin Mas Rifki boleh juga enggak ya Iman? Ba'alwi kan belum merasakan melawan penjajah di Indonesia ini. Hutang Ba'alwi di zaman kolonial kita suruh ke Palestina, semua Ba'alwi. Ya Iman, itu mukibin Ba'alwi itu boleh dikirim juga apa tidak usah juga? Tidak boleh. Oh, tidak Cukup boleh. 6 saudara kami yang mati gara-gara Rizik Syihab. Tidak boleh ada lagi tambah saudara-saudara saya dari anak-anak Nusantara yang mati konyol. Ya udah nyaksiin kan videonya ya. Dan gue sempet nonton ya Jenderal Dudung tuh ya diwawancara di Cokro TV. Nggak usah ngirimin orang biasa, ngirimin tentara ke Palestina aja tuh ribet, susah. Kalau misalnya presiden ngasih itu tuh mesti ada persetujuan dari DPR. Kedua, DPR setuju, presiden setuju, dia harus dapat izin dari PBB gitu ya. Nah, jadi buat ngirimin orang jihad ke Palestina itu tuh ribet, nggak gampang gitu ya, satu. Kedua, Kiai Imad itu setuju banget ya. Kalau jihaders itu diisi sama herders Belanda dari Yaman ya, alias Ba'alawi ya, anjay bahasa gue. Jadi herders Belanda dari Yaman itu tuh kalau misalnya dia pengen jihad ke Palestina tuh wah setuju banget. Bahkan PWI semua cabang PWI itu bakal nyumbangin duit tuh ya. Satu cabang PWI itu sekitar 10 juta gitu ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa cabang, lu tahu sendirilah berapa ratus juta tuh ya. PWI Wali Songo itu tuh ya, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah akan membiayai herders Belanda dari Yaman itu tuh untuk jihad. Gila. Tapi gue seneng ya sama statementnya Kiai Imad ya. Di track ya dari Bahar Smith tuh ya, keturunan keberapa tuh ya, sampai ke Mang Ubed. Track, cari gitu. Ada nggak klannya dia tuh yang mati jihad gitu ya, yang dibunuh mati syahid itu untuk membela agamanya Allah. Ditantangin itu track, harusnya tuh ya. Orang-orang Robito Alawiyah tuh ya, Balawi itu cari. Masa iya sih bapak moyang gue tuh satu ekor pun tuh kagak ada yang jadi pahlawan, malu-maluin gue aja gitu. Nah, walaupun dia kayak gitu tuh ya, udah di track gitu, nggak ada tuh. Ada sih yang mati tapi bukan jadi pahlawan, mati jadi penjahat ya, matinya jadi perusuh bangsa gitu ya, kayak Muso, kayak Aidit, kayak wah banyak lah, belarakan tuh Barakbah dan yang lain-lain gitu. Jadi banyak tuh dia tuh ya yang matinya, tapi matinya mati jadi penjahat gitu ya, matinya jadi peran antagonis ya, bukan matinya jadi peran protagonis gitu. Jadi Kiai Imad itu tuh di situ tuh bilang ya, cukup lah 6 suhada gua aja ya, yang pribumi asli tuh ya, yang meninggal tuh di KM 50 akibat ketidaktahuannya dia gitu. Dan Gus Puat dulu pernah punya statement ya, keren banget ya. Apakah 6 pengawal ini
mati sebagai syahid atau enggak gitu. Kalau dulu sebelum adanya terbongkar isu nasab ini, sebelum terbongkar bahwa dia itu bukan cucu Nabi, itu 6 orang yang meninggal itu meyakini bahwa Ibe itu tuh imam besarnya itu tuh benar-benar zuriat Nabi. Dia ngorbanin nyawanya itu karena dia itu cinta sama Rasulullah. Dia ngorbanin nyawanya itu karena dia itu cinta sama agama. Wajar lah kalau misalnya 6 orang itu tuh diklaim sama Gus Pot itu tuh bakal dapetin pahala syahid karena ketidaktahuannya dia gitu. Tapi kalau sekarang tuh kita udah tahu nih, ternyata dia klan sampah gitu ya. Ternyata dia itu tuh malah memfitnah Rasulullah. Dia itu tuh kejam sama agama Islam. Dia tuh bikin ajaran-ajaran baru tuh yang merusak agama Islam gitu ya. Jadi kalau misalnya agama Islam itu tuh sumber mata airnya itu Rasulullah gitu, sungainya itu toriko itu apa segala macam gitu ya, aliran-aliran sungainya itu tuh kalau kata Gus Islam baru itu tuh kita itu cuma nerimanya itu tuh tafsiran gitu ya. Jadi ada kotoran, ada sampah apa segala macam tuh yang kita temuin tuh di sini gitu. Jadi kalau Rasulullah itu tuh mata airnya tuh kita tuh udah hampir di ujung sungainya ya. Masalahnya nih ya, deket-deket kita ini ada yang berak gitu ya. Yang berak itu tuh kaum Balawi bikin ajaran agama gue tuh bukannya bau lagi, jadi busuk gitu ya. Jadi banyak khurafat lah, banyak inilah, banyak itu segala macam. Bahkan banyak tuh ya orang-orang Indonesia tuh yang murtad gitu, yang nggak percaya sama agama. Kok agama gue jadi kayak begini gitu ya? Kok agama gue begini? Kok agama gue tuh cucu Nabi tuh dimuliain banget? Kok agama gue tuh cucu Nabi semena-mena? Kok di agama gue tuh cucu Nabi tuh bisa ngemprut orang tapi dia kagak dipenjara? Kok cucu Nabi tuh bisa ngehomoin orang tapi kagak dipenjara gitu? Akhirnya nih dengan pejuang nasab ini nih kayak Gus Fuad, Kiai Imat dan yang lain-lainnya itu tuh membuka cakrawala. Ternyata tuh Islam itu indah gitu ya. Ternyata Rasulullah itu keren banget gitu ya. Ternyata Nabi kita, agama kita apa segala macam itu tuh indah banget gitu. Ternyata agama kita itu menjaga banget itu yang namanya komitmen ya. Ternyata menjaga banget yang namanya kehidupan. Ternyata menjaga banget tuh yang namanya melindungi umat agama lain. Jadi kalau misalnya kita itu mayoritas harus melindungi minoritas sesuai dengan Piagam Madinah. Anjir, gue ngomong jadi kemana-mana nih. Balik lagi lah ya. Nah jadi Kiai Imat itu tuh ngomong tuh track dari si Bahar sampai ke atas, ada nggak tuh yang jadi syahid gitu ya, yang matinya mati membela agama Allah. Nggak usah membela agama Allah deh, membela negaranya itu nggak ada gitu. Dia banyak yang mati jadi pengkhianat semua gitu loh. Jadi emang sekarang ini nih sebenarnya tuh Kiai Imat, Gus Fuad apa segala macam, ntar gue pengen bikin vlog satunya lagi ya. Itu Kiai Imat, Gus Fuad dan yang lain-lain adalah pembuluh berdarah dingin. Nah keren tuh kayaknya tuh. Ntar gue jelasin deh di situ deh. Nah jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya IB-nya dia tuh, imam besarnya dia tuh ngajakin orang Indonesia itu tuh buat jihad di Palestina, lu nggak usah ngajarin Pak Prabowo, kata Jenderal Dudung. Pak Prabowo tuh hatinya tuh buat Palestina. Pak Prabowo tuh mikirin Palestina gitu ya. Hatinya, otaknya, pikirannya apa segala macem, bahkan hartanya itu tuh banyak dikorbanin tuh untuk Palestina. Jadi nggak usah ngajarin deh. Jadi gini ya, si Rizik itu ngomong sama Prabowo ngajarin Palestina tuh kayak anak bocah SD tuh ngajakin main badminton sama Taufik Hidayat gitu. Kalau menurut gue kayak gitu ya. Jadi mulai sekarang tuh IB-nya itu tuh bukan imam besar ya. Kalau menurut gue sekarang IB-nya itu ganti jadi imam blow on, blow meledak, on menyala-nyala. Jadi tuh imam besar, blow meledak dan menyala-nyala. Negatif. Jadi IB itu tuh imam blow on, itu artinya imam meledak-ledak dan menyala-nyala gitu. Jadi itu meledak-meledak menyala-nyala bahwa Indonesia itu harus begini, Indonesia itu harus begitu. Jadi wajarlah imam besarnya kita ganti menjadi imam blow on. Bahasa Inggris jangan bahasa Indonesia. Entah kalau bahasa Indonesia lu artinya salah lagi. Ini gue kalimat memuji bahwa imam blow meledak on menyala-nyala gitu. Sekarang tuh lagi nyuruh orang Indonesia tuh untuk jihad di Palestina.
Semoga Imam Blow On itu tuh yang menyatakan bahwa dirinya itu tuh jadi inceran buat dibunuh apa segala macam. Semoga umurnya panjang dan bisa menciptakan kelucuan-kelucuan dan keindahan-keindahan lagi tuh buat dicela bagi pribumi. Jadi emang kalau dia hidup tuh udah ngomongnya keras, kencang apa segala macam. Tapi kagak bener ya, lucu kalau menurut gue. Wajar lah sekarang gue bilang dia Imam Blow On, imam meledak dan menyala-nyala. Jadi gitu aja dari gue Bang Jaini. Semoga bangsa gue lebih cinta dengan sesama, lebih cinta dengan alamnya, lebih cinta dengan agamanya, dan menjadi surga di dunia ini. Jadi sebenarnya jannah itu ya Indonesia gitu. Jadi kalau kita udah dikasih surga ya kita harus ngejaganya, karena itu bentuk kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah gitu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, wah aku nggak ngirim. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.